Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak Mama. Mama Ira yakin kita semua sebagai manusia biasa pasti memiliki banyak sekali kekurangan. Ya. Salah satunya yang sangat sulit kita kontrol adalah emosi. Ya. Emosi yang meledak-ledak karena rasa marah yang luar biasa, kekecewaan, sakit hati, dan segala sesuatunya yang bisa menjadi trigger emosi kita meluap-luap. Ya kan? Ya. Kalau orang sudah emosi seperti itu, kita tidak bisa lagi dibilang baik-baik saja. Ya. Ada caranya supaya kita kembali lagi merasakan bahagia. Yuk kita bahas sama-sama. Membaca salah satu artikel, ada 7 cara detoks emosi biar hidup lebih bahagia lagi. Ya. Kalau kita lagi emosi, Bapak, Ibu, sesemua anak-anak Mama, sering gak terucap? Tinggalin, aku butuh sendiri. Jangan diganggu, aku butuh sendiri. Pernah kali ya? Ya, oke. Itu artinya bukan bermaksud kita menghindar dari masalah atau lari dari masalah. Ya, terkesan ya udah, jadi kayaknya nggak bertanggung jawab gitu untuk menyelesaikan masalah. Ternyata tidak, ya. Kalau dibilang kita mau sendiri atau tinggalkan saya sendiri, ya, itu artinya orang yang sedang mengalami emosi meledak-ledak butuh detoks emosi. Ya, apa sih Mama Ira detoks emosi itu? Detoks emosi itu bukan cuma soal menghindari perasaan, tapi belajar hidup damai agar bisa berdampingan dengan rasa. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan rasa. Seiring sejalan, nih emosi ini rasa. Gimana caranya supaya kita bisa berdampingan? Itu kita perlu yang namanya detoks emosi. Ya. Dan kita perlu juga memberikan ruang terhadap perasaan hati agar bisa lebih jujur. Oke, menarik kan? Oke, kita lanjutkan, tapi jangan lupa di subscribe dulu sekarang. Obrolan kita kali ini agak dalam ya, gak apa-apa kan? Sama-sama belajar ya kita ya. Let's go. Cara segar detoks emosi. Ya, tujuannya agar hati kita lebih tenang, lebih lebih damai lah gitu ya. Dan lebih bahagia pastinya, ya. Oke. Pertama, menulis bebas tanpa batas, ya. Sekaligus juga membaca diri sendiri. Apa ini maksudnya Mama Ira? Artinya mengekspresikan perasaan hati lewat tulisan tanpa batas. Nggak pakai mikir. Ya, yang penting unek-uneknya semua kekesalannya itu dilampiskan dengan tulisan. Siapa yang melakukan hal itu? Saya juga pernah melakukan. Ya, kalau kita merasa sudah nyaman dengan cara ini, ya, untuk meminimalisir emosi kita yang mungkin meledak-ledak pada akhirnya, lakukan secara konsisten. 10 menit aja setiap hari. Tulis aja, isi diarinya. Apa aja yang mau ditulis. Ya. Karena itu bisa membantu kita meminimalisir emosi yang meledak-ledak. Ini yang bisa kita bilang cara paling ampuh dari detoks emosi. Berhenti mengeluh berlebihan.
Siapa yang nggak pernah mengeluh? Semua orang pasti mengeluh. Pernah mengeluh. Apapun keluhannya, apapun masalahnya, apapun kondisi yang dihadapinya, pasti keluar semua, tidak terkecuali. Ya kan? Nah, kebiasaan mengeluh itu buat kita merasa punya kendali atas hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan atau tidak bisa kita sukai. Oke? Kalau mengeluh tanpa refleksi, menunjukkan bahwa kita terjebak dalam siklus frustasi yang tidak produktif. 3. Hadapi kebiasaan pelarian dan jangan disembunyikan. Contoh, kalau aku lagi kesal nih Mama Ira, udah mau meledak banget nih, lagi emosi banget, itu kan stres tinggi ya. Aku nggak bisa, aku harus makan. Buka kulkas, makan aja yang manis-manis yang ada di sana. Atau misalnya lagi, aku sibuk-sibukin diri deh. Kalau perlu dia perbaiki genteng, kalau perlu dia naik ke atas atap, perbaikan antena miring gitu ya. Apa aja yang dijadikan kesibukannya, menyibukkan diri untuk melampiaskan emosinya. Berhasil? Enggak. Lawang sibuk sambil marah-marah. Ya, sambil berkeluh kesah. Yang nggak berhenti itu, kamu gitu. Ya. Mungkin ada orang yang sedang gini. Kalau aku lagi capek di rumah ya Mama Ira, aku langsung ganti baju olahraga, pakai sepatu, keluar dari rumah, jalan santai, lari-lari kecil, lihat yang ijo-ijo, ya kan, bertegur sapa dengan tetangga, atau apa aja, fokus, dengerin musik, jangan kenceng-kenceng, ntar nggak kedengeran klakson, ya kan, lari, itu juga bisa. Berdamai dengan hati, maafkan karena kita layak bahagia. Hidup cuma sekali. Kita patut bahagia. Oke? Memaafkan itu bukan berarti melupakan ya atau menyetujui ya perbuatan buruk terhadap kita gitu ya. Tapi kasih hak diri kita ini untuk apa? Merilis beban emosionalnya. Jangan sampai ada lagi tuh. Itu hak kita untuk memaafkan. Ya. Maaf adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Ya. Bagaimana bila kita sangat-sangat tidak bisa mengontrol diri kita pada saat emosi, Mama Ira? Ya sudah, cari space, ruang yang nyaman, coba untuk sendiri. Ini kalau saya ya, coba untuk sendiri. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, tahan berapa second, hembuskan lagi. Lakukan berkali-kali sampai kita merasa bahwa ini nih ada yang rilis gitu, set gitu. Kayak ada yang darah kita tuh lebih tenang. Ya. Habis itu katakan bahwa aku memaafkanmu karena kamu juga sedang belajar. Gitu. Kepada diri sendiri. Aku memaafkanmu karena aku tahu kamu juga sedang belajar. Atau kalau kita sedang ditimpa masalah yang amat sangat berat bebannya, katakan lagi, belajar untuk memaafkan diri sendiri. Terima kasih kamu sudah bertahan. Terima kasih kamu sudah bertahan. Coba ya, kita sama-sama coba ya. Oke. Memaafkan diri sendiri artinya memberikan ruang hati kita untuk bahagia. 5. Rayakan hal-hal yang sering terlewatkan. Misalnya kita menulis. Hai diari, hai diari. Hari ini hujan deras. Aku teringat masa kecilku dulu, aku sering sekali main hujan, ditemani oleh adikku dan kawan-kawan, ya kan? Ya, itu kan mencoba untuk
merayakan suasana hati kita untuk memaknai setiap momen yang ada dalam hidup ini. Ya, jadi kita coba segala sesuatunya itu disalurkan dengan pikiran yang lebih sehat. Inisiatif ubah situasi atau lingkungan agar jiwa bisa bernapas lega. Isi waktu luang dengan kegiatan menyentuh jiwa. Ini kayaknya relate kepada saya, misalnya gini. Hari ini saya merasa tidak nyaman, ya. Akhirnya cara saya supaya tetap bisa hidup ini, jiwa ini merasa sehat, ya, itu saya mengisi waktu dengan mendengarkan musik atau bermain piano, ngajar misalnya. Itu kan ketemu dengan banyak orang, gitu ya, banyak murid. Itu saya udah senang. Ya. Karena kegiatan yang sehat itu bukan hanya mengisi waktu luang, tapi kasih ruang. Ya, kasih ruang untuk jiwa kita bergerak dan mengalir. Ya, kalau kita main piano, kita sambil mendengarkan dentingan piano, kita bernyanyi, ya, ini salah satunya ya, atau bermain gitar, atau apa saja, ya, itu kan jiwa kita seakan larut dan mengalir dalam suasana momen pada saat itu. Oke, ya, impactnya bagus banget, ya, menyatukan logika dan emosi, lalu menyeimbangkan energi kita, ya. Ciptakan rasa hadir kita di momen saat itu. Ya. Oke. Saat menikmati kegiatan yang menyentuh jiwa, kita sedang bangun ruang aman bagi emosi untuk diproses dengan lembut. Jadi kesimpulannya, ketika kita sedang melakukan proses detoksifikasi, semuanya tidak instan. Satu, ya, berproses kan tadi kan, ya, biar semuanya bisa seiring sejalan, ya, cara kita melakukannya. Asal kita jalani dengan penuh kesadaran, kelembutan, dan keberanian untuk berubah. Oke? Poin lain adalah setiap emosi yang muncul itu ada pesan. Kita dengarkan. Kita rasakan, kita pikir, dan kita memilih untuk tetap bertumbuh. Ya, oke. Hidup yang bahagia bukan tentang tidak pernah terluka, tapi bagaimana caranya kita memeluk luka itu menjadi teman. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofaril, because this is real. Sampai besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rilis.